Seorang ibu tentu menginginkan yang terbaik bagi putra-putrinya. Tumbuh kembang dan kesehatan terbaik, pendidikan terbaik, dan semua yang terbaik bagi putra-putrinya. Namun tak jarang para ibu harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan anaknya, terutama pemenuhan gizi dikarenakan keterbatasan yang dimiliki. Namun siapa sangka, dari alasan tersebut ternyata lahirlah sebuah gagasan atau ide yang berbuah manis, yaitu pengembangan usaha di bidang kuliner. Tokoh yang kita maksud tadi adalah Fani Eka Prasetya. Ibu dua anak ini pernah membuktikan bahwa ide untuk memenuhi gizi anaknya malah mengubahnya menjadi seorang pengusaha pembuat kue ulang tahun dan baking class. Halo, saya Fani. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak laki-laki. Kegiatan saya sehari-hari seperti ibu rumah tangga lainnya ya, mengurus anak. Di sela-sela itu saya menerima pesanan dari custom cake ulang tahun dan dessert gitu. Selain itu saya juga memiliki baking class dan komunitas baking seperti itu. Jadi awal mulanya itu pertama kali punya anak, saya selalu pengen bikin empasi rumahan. Jadi masuk ke dalam grup empasi rumahan justru. Jadi membuat makanan homemade untuk anak-anak. Jadi nggak beli gitu. Dari mulai kayak frozen food, apa segala macam. Dan akhirnya anak saya ulang tahun waktu itu kan. Yang pertama pengen lah bikin kue ulang tahun untuk anak. Nah itu saya belajar, saya bikin. Dari situ setelah teman-teman lihat kue ulang tahun anak-anak saya bagus, mereka pesen akhirnya dan akhirnya berkembang kayak gitu sih. Awalnya jadi emang karena mau bikin buat anak, nggak ada, justru nggak ada. Jadi belajarnya bener-bener dari YouTube, terus saya masuk ke komunitas. Di komunitas itu saya punya banyak teman-teman baker yang ngasih masukan kayak gitu. Jadi belajarnya dari komunitas dan dari medsos aja awalnya, awal-awal banget ya. Nah terus setelah saya terima orderan apa segala macem, akhirnya saya cari guru. Saya mulai cari chef yang proper, cari ke Bandung, ke Jakarta, ke Bekasi, cari guru-guru yang memang ingin saya dalami gitu di dunia dekor dan dessert kayak gitu. Mendorong sebenarnya lebih dari teman-teman aku itu sendiri sih, justru saat aku bikin cake bagus gitu ya, terus keterima sama konsumen, mereka senang, happy. Terus saat aku ngajar, mereka meribek. Nah itu mereka lapor gitu ya, kayak betapa senangnya mereka bisa bikin kue atau betapa senangnya mereka melihat hasil karya aku. Itu yang justru memacu aku untuk terus belajar, untuk terus bisa lebih berkembang lagi kayak gitu sih. Kayak testimoni ya, justru ya testimoni mereka lah yang bikin aku kayak oh iya, misalkan lagi udah males nih, oh ya udahlah gitu. Terus tiba-tiba mereka, teh aku bisa bikin ini, aku udah hasil belajar di teteh bisa jualan ini, jualan itu. Akhirnya itu yang bikin aku kayak wah harus ini lagi nih gitu, harus bisa lebih menginspirasi mereka lagi untuk lebih maju lagi, justru kayak gitu sih. Ide-ide baru yang pasti dari medsos, sudah pasti. Itu dari beberapa media sosial kayak Pinterest, Instagram, apa segala macem ya, dari influencer-influencer makanan, Fatma Bahalwan, Chef Yongki segala macem itu. Nah itu dari biasanya aku akan recreate di dapur berdasarkan resep-resep itu, lalu aku sesuaikan dengan taste aku sendiri seperti itu. Nanti habis itu terciptalah yang barunya seperti apa kayak gitu sih. Kendalanya, karena aku merasa memiliki support system yang cukup oke ya dengan membentuk komunitas itu. So far segala kendala biasanya dibantu sih sama teman-teman di komunitas pada akhirnya. Mungkin kalau secara personal ya waktu ya anak-anak kayak gitu sih. Menyesuaikan waktu antara anak-anak, suami, apa segala macam. Karena kan kita juga produksi masih di rumah. Jadi kadang-kadang harus menyesuaikan jam tidur anak kayak gitu. Lebih kayak gitu aja sih. Tidak ada yang terlalu gimana.
Ciri khasnya kalau aku lebih ke mengangkat premium ingredients, jadi fresh and premium ingredients gitu loh. Misalkan kalau bukan ini ya, mengcompare mungkin lebih ke kayak bakery-bakery yang memang sifatnya sudah skala besar. Biasanya mereka menggunakan premix bahannya. Nah, berbedanya dengan home baker, kita pasti pakai fresh ingredients gitu loh. Bener-bener made by order, fresh from the oven gitu kan, dengan bahan-bahan yang memang premium kayak gitu. Lebih ke sana sih, lebih ke bahan-bahan fresh, lebih ke freshnya itu loh yang kita angkat kayak gitu. Diakui Fanny tidak sedikit kendala yang dia hadapi. Namun semua bisa ia atasi berkat bantuan teman-teman di komunitasnya. Fanny terus menjelajah dunia cake and dessert dengan mencari ide baru yang ia dan teman-temannya ciptakan. Fanny lantas berpikir untuk terus mengembangkan usahanya dengan membuat sendiri komunitasnya di Kota Bogor. Untuk memenuhi itu semua, Fanny berpikir harus membuat sebuah usaha yang khusus bergerak di bidangnya yang ia tekuni. Maka lahirnya Shabby Mami yang ia rangkai dari nama ketiga putranya. Ya itu tadi awalnya kan memang jadi aku bikin kue, terus dapat pesanan banyak, akhirnya banyak yang minta diajarin. Setelah itu aku kumpulin, jadi setelah belajar di aku tuh aku nggak bubarin, jadi kayak semacam tanggung jawab moral aku after belajar di sini adalah aku bikinin support sistemnya dalam bentuk WhatsApp group. Nah itu jadi karena kan tantangan yang sebetulnya itu adalah bukan saat di kelas, tapi saat mereka kembali ke rumah dengan equipment mereka yang terbatas, disitulah nanti akan kayak gagal, bantet apa segala macam. Nah disitulah justru konsultasi bisa berjalan. Nah dengan adanya grup itu, selain aku sebagai pengajar dan para pengajar lain bisa memberi masukan, teman-teman yang lain yang punya pengalaman yang sama pun akan mensupport kan. Nah kayak gitu. Akhirnya itulah yang membuat besar, karena walaupun kita memiliki profesi yang sama, kita tidak mengedepankan persaingan di sana, tapi justru saling support satu sama lain, di mana saat teman-teman kita ada kendala, kita justru akan support gitu loh. Begini loh, ini ada solusinya loh, seperti ini loh, kayak gitu. Nah itulah yang membuat Shabby Mami menjadi solid menurut aku. Seperti itu. Iya, dari brandnya ya, Shabby Mami itu kan sebenarnya brand dari bakery aku ya, maksudnya dari cake aku. Nah itu kan dulu pas berarti sekitar berapa ya, 7-8 tahun lalu itu, jadi brand-brand bakery itu biasanya ada maminya belakangnya, nama anaknya gitu, Alisa Mami Cake gitu kan, atau siapa Mami gitu kan. Nah cuman saat itu anak aku 2, itu Pasha dan Ayubi gitu. Nah kebetulan aku pun suka warna-warna pink kayak gini nih. Ini kan namanya Shabby Chic ya. Saat itu juga lagi happeningnya Shabby Chic decorationnya. Jadi ya udah disambungin. Shabby itu kan Pasha Ayubi. Jadi Shabby Mami itu ibunya Pasha dan Ayubi, kayak gitu aja sih sebenarnya, sesederhana itu. Dan karena memang aku pun lagi suka Shabby Chic waktu itu, dekorasi Shabby Chic. Kalau untuk kegiatan rutin setiap minggu kita ada baking class dengan berbagai macam materi. Untuk aku sendiri aku mengajar di cake and dessert. Terus kalau misalkan untuk materi lain, karena semakin berkembangnya Shabby Mami, requestnya pun makin banyak materinya. Ada yang pengen belajar roti, pizza, apa segala macam, aku akan cari pengajar profesional lain. Kayak yang sekarang hari ini itu untuk bread aku panggil Chef Robi, untuk empempe aku ada Cek Dora, untuk jajanan pasar ada Chef Remy, dan jadi memang ada guru-guru lain di luar aku gitu. Tapi untuk cake and dessert memang aku yang ajar langsung kayak gitu. Selain itu aku juga ada baking demo bersama para chef-chef dari produsen. Jadi biasanya ada beberapa produsen yang mau sponsorin kita. Jadi kita akan bikin semacam baking demo di sini dengan kapasitas 30 orang. Itu setiap 1 bulan 1 kali, pesertanya 30 orang, sebulan 1 kali aku bikin di sini. Terus yang tahunannya kita juga ada anniversary Shabby Mami, itu setiap tahun kita bikin sampai 200 peserta setiap tahunnya untuk yang datangnya. Meskipun usahanya terus berkembang, Fanny tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia raih. Ia terus mengembangkan ide dan kegiatan lainnya kalau tidak mau tertinggal dengan tren-tren baru di bidang cake and dessert. Apa yang dilakukan Fanny dan siapa yang selalu menjadi inspirasinya? Ikuti terus tentang wanita.
Fani Eka Prasetya, ibu 3 anak dengan usaha kulinernya cake, bake, and dessert Sabi Mami, tidak pernah lelah untuk berinovasi. Menelusuri dunia maya, mencoba resep baru, hingga mencari guru yang mampu meningkatkan kemampuannya, terus ia lakukan. Usaha memang tidak membohongi hasil. Anggota komunitas Sabi Mami terus bertambah dari waktu ke waktu. Ya pertama kali saya bikin baking class pun tujuannya adalah semoga bisa bermanfaat ya. Jadi tujuannya memang supaya bisa bermanfaat untuk yang lain, ilmu yang saya miliki bisa diterima, bisa bermanfaat, bisa membantu sesama baker, dan mereka pun membantu saya. Kita support each other, intinya Sabi Mami komunitas itu kita saling support, saling merangkul yang baru, merangkul yang lama, merangkul yang baru juga menyemangati yang lama, seperti itu. Jadi kita support system aja. Dengan semakin berkembangnya Sabi Mami ya, alhamdulillah sekarang udah 400 lebih membernya, dan setiap kali kita bikin acara kita nggak pernah kurang dari 200 peserta. Artinya kan antusias member tuh sangat besar terhadap acara-acara yang digelar oleh Sabi Mami gitu ya. Kelas juga selalu berjalan setiap minggu, acara demo 30 peserta itu penuh terus. Jadi setiap bulan kita kan selalu menggandeng sponsor produk-produk bahan baku kue ya, misalkan coklat, whipped cream, keju. Nah itu selalu demo di sini setiap bulan dan selalu penuh kelasnya. Artinya kan member nyaman. Artinya apa yang menjadi tujuan saya sebagai wadah supporting baker itu sudah berjalan, menurut saya gitu sih. Dan kedepannya semoga bisa semakin solid lagi, bisa semakin diterima lagi, bisa semakin besar lagi gitu aja. Cara menghadapi perubahannya kalau aku adalah aku selalu belajar upgrade diri. Jadi aku selalu setiap minimal 2 bulan 3 bulan sekali aku cari guru baru. Jadi apa nih yang baru, aku harus dapat ilmu baru. Jadi ada sesuatu yang baru yang bisa aku share ke member, seperti itu sih. Jadi aku selalu upgrade ilmu baru, cari guru baru. Jadi kita pun bisa menghadapi sesuatu yang baru itu dengan ilmu yang mumpuni di kitanya gitu. Jadi nggak hanya ikut-ikutan tren, tapi memang kita punya basic ilmunya yang betul, seperti itu sih. Biasanya tren-tren itu kan memang ramai di medsos sih, Instagram sih, terutama Instagram. Biasanya cake apa nih yang baru, misalkan kayak sekarang kromboloni gitu kan. Kromboloni itu biasanya ya di medsos juga pasti akan ramai, medsos, TikTok, Facebook, Instagram, apa segala macam pasti akan angkatnya kromboloni gitu kan. Kayak croffle. Terus untuk decoration mirror glaze itu lagi tren. Nah di situ nanti pasti akan menjurus tuh kemana sih kita bisa belajar hal-hal itu gitu. Jadi nanti pasti akan ada tokoh utamanya, sentralnya siapa, dan saya akan kejar itu. Biasanya gitu. Saya akan tanya ada buka kelas nggak, ada ini nggak. Nah saya akan belajar sama mereka. Iya, sebagai ibu rumah tangga ya, punya anak juga banyak ya kan, punya suami juga, tentu harus pintar-pintar kita membagi waktu. Yang paling pertama adalah ridho suami, itu yang paling penting buat saya. Karena kalau saya tidak disupport suami, saya nggak akan bisa sampai dengan detik ini, tidak akan mungkin saya bisa seperti ini. Karena dengan ridhonya lah saya bisa berjalan kemanapun saya mau melangkah, seperti itu. Jadi selain kitanya juga bisa mengembangkan diri, bisa menyalurkan hobi, tapi kita juga bisa bertanggung jawab di rumah gitu. Dan itu adalah dengan komunikasi dengan pasangan kita, seperti itu sih. Fani sadar membagi waktu antara kegiatan di Sabi Mami dengan mengurus anak dan suaminya harus tetap berjalan seimbang. Fani tetap mengingat kodratnya sebagai seorang ibu sekaligus istri yang harus menuruti kata suaminya sebagai imam keluarga. Ridho keluarga dijadikan Fani sebagai bekalnya mengembangkan bisnis Sabi Mami. Yang pertama ya suami sih, suami saya luar biasa. Pak Dhani luar biasa loh, terharu aku kalau gitu ya. Dia banyak banyak menahan dirinya lah, maksudnya saat ya banyak yang dikorbankan lah ya, untuk mencapai sesuatu kan pasti akan banyak yang harus dikorbankan gitu ya. Untuk bisa sampai saat ini pasti saya akan mengorbankan banyak waktu saya bersama anak-anak, waktu saya bersama suami. Nah dengan supportnya suami saya, bahwa setiap saya ada belajar misalkan ke Bandung 2 hari, mau ke Bandung 2 hari gitu, diantar sama suami saya kayak gitu. Itu kan kita jadi semangat ya, maksudnya saat kita punya hobi, saat lingkungan
menginginkan kita, maksudnya kayak ayo dong buka kelas baru, ayo dong ini bikin itu. Terus kalau misalkan di rumahnya kita mentok ya, maksudnya di rumah kita dihambat misalkan, ya jangan gitu dong anak-anak atau apa, tentu kita nggak akan bisa berkembang. Itu akan jadi kayak ya perempuan kan di rumah ya sebenarnya secara kodratinya, tapi saat suami support, alhamdulillah insya Allah semua jalan akan lancar sih menurut aku gitu. Ya itu pertama ya tetap anak-anak prioritas ya kan, dan itu komunikasi sama pasangan, bagaimana saat saya nggak bisa ya harus suami berarti kan, nah itu harus dikomunikasikan jauh-jauh hari, jangan misalkan kita akan sibuk selama seminggu gitu, nah itu harus dikomunikasikan dulu, jangan tiba-tiba lah gitu. Nah itu cara saya membagi waktunya sih seperti itu. Nah itu makanya support suami itu sangat penting sekali dalam karir dalam perkembangan saya ini. Suami sih yang paling ini bisa membuat saya bisa membagi waktu kayak gitu. Berjalan dengan lancar alhamdulillah. Anak-anak juga oke, malah saya melihat anak-anak tuh jauh lebih mandiri ya tanpa orang tuanya. Pada akhirnya anak-anak pun selain saya dengan pasangan, anak-anak pun jauh lebih mandiri karena orang tuanya pun, karena sebetulnya selain kita berusaha bekerja untuk diri kita sendiri kan, karena kan sebagai aktualisasi diri, mencari kegiatan ya kan, pengembangan diri kita di luar itu, kita melakukan itu pun untuk anak-anak kok gitu, biar mereka juga memiliki kebanggaan, misalkan mereka juga memiliki masa depan yang lebih baik, karena kan kita juga nyari duit ya di situ ya, mau tidak mau gitu, dan itu kan pasti juga buat mereka gitu. Dan kita juga harus komunikasi sama anak-anak bahwa ayah dan bunda melakukan ini juga buat kalian kayak gitu. Akhirnya mereka juga mandiri kok, mereka juga, anak-anak itu sangat adaptif sih menurut saya. Mereka asal kita bisa menyampaikan dan berkomunikasi dengan baik, mereka bisa kok menerima orang tuanya punya kegiatan lain di luar rumah seperti itu. Apa ya? Ya semoga, kalau sekarang kan Sebi Mami masih Jabodetabek gitu ya, masih Sukabumi lah, Banten. Semoga Sebi Mami bisa lebih menasional mungkin, bisa nyeberang ke pulau lain gitu. Mudah-mudahan Sebi Mami bisa semakin besar, bisa semakin bermanfaat, bisa semakin saling support, bisa jadi menambah keluarga baru juga, kita bisa menambah saudara baru, kan menyenangkan ya kayak gitu. Dan yang lebih menyenangkannya adalah kita sehobi gitu, punya hobi yang sama, terus bisa menghasilkan, itu kan sesuatu yang sangat menyenangkan menurut saya. Usaha Fani Eka Prasetya dalam mengembangkan Syabi Mami diakui tidak lepas dari dukungan keluarga, terutama anak dan suaminya. Fani masih mempunyai banyak mimpi mengembangkan Syabi Mami, mulai dari memperluas jaringan hingga mendapatkan pengakuan legalitas sebagai UMKM dari pemerintah. Namun semua mimpinya masih bisa ia capai bila ia mampu mengatasi berbagai masalah yang timbul, termasuk komplain dari pelanggannya. Usaha Fani mengembangkan Syabi Mami tidak lepas juga dari dukungan rekan-rekan sejawat yang selalu mendukungnya. Suka dukanya ya, terutama untuk custom cake ya. Custom cake itu kan cake yang diproduksi khusus sesuai dengan request konsumen. Itu kan case by case-nya pasti akan selalu sesuatu yang baru gitu kan. Nah itu tuh kadang menguras pikiran banget, kayak seminggu sebelumnya atau 10 hari sebelumnya kita harus research, terus perjalanan kue itu ke tempat itu seperti apa, itu harus kita survei. Terus kadang kalau misalkan konsumen custom cake itu adalah konsumen yang sangat detail biasanya, misalkan figurin anak gitu, pengen bajunya pinknya ada bunga-bunganya warna putih yang kayak gitu-gitu kan, kita harus sangat detail ya, karena konsumen ya membayar mahal buat itu gitu kan, dan kita harus memberikan yang terbaik buat konsumen gitu ya. Kadang ada beberapa konsumen yang saat nggak mirip gitu, namanya juga buatan manusia gitu ya, pasti adalah nggak mirip gitu kan dengan buatan Allah ya, adalah yang komplain kayak gitu, kadang sedih karena kan untuk menyiapkan satu cake custom itu kita butuh pemikiran yang panjang, butuh persiapan yang sangat matang kayak gitu.
Terus kalau kita keterima dengan konsumen akhirnya sesuai sama mereka, happy-nya luar biasa karena itu kerja keras kita. Tapi saat misalkan ada yang nggak sesuai gitu, ya itu sedih banget sih, sedih banget karena perjuangan panjang buat bikin satu custom cake itu perjuangannya luar biasa. Kayak gitu aja sih. Ya sukanya ya saat konsumen merasa senang juga dengan hasil bikinan kita karena custom cake itu kan home apa sih beneran bikinan tangan ya. Kita bikin cake bikin figurin dari gula dengan bentuk-bentuk yang mereka mau. Itu kita bikin sepenuh hati kan. Jadi saat bisa keterima, saat delivery perasaan kita di dalam cake itu bisa diterima sama konsumen ya itu suatu hal yang membahagiakan. Dan saat kue udah nyampe ke konsumen dengan selamat itu juga menyenangkan sekali karena kan bikin kue itu susah dan delivery juga adalah tantangan selanjutnya kan. Jadi namanya kita udah delivery, kita mungkin pakai jasa kurir atau mungkin konsumennya bawa sendiri, kita nggak bisa jamin. Mungkin saat kita yang bawa sendiri sih kita bisa jamin bahwa itu selamat sampai tempat gitu. Tapi kalau saat kita pakai kurir atau konsumen bawa sendiri itu kita masih deg-degan. Jadi deg-degan itu bukan kayak H-7 sebelum kue dibikin aja, tapi saat kue udah jadi pun belum nyampe ke konsumen itu kita tetap deg-degan karena takutnya di jalan roboh atau apa kayak gitu sih. Lebih ke situ aja tantangannya custom cake itu. Oh semangat ya, semangat aku sih karena niatnya dari awal adalah ingin bermanfaat. Jadi memang bukan kayak buat diri sendiri lah istilahnya. Jadi kayak jadi selama masih bisa bermanfaat, aku akan terus belajar, akan terus mengembangkan diri kayak gitu. Jadi kalaupun misalkan sepi atau apa ya artinya kan aku sudah tidak dibutuhkan gitu aja sih. Jadi aku memacu diri untuk terus belajar aja kayak gitu sih, kayak gitu aja. Karena memang motivasi awalnya adalah ya bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang butuh pelatihan kayak gitu, mereka bisa berkembang, kita bisa punya komunitas yang saling support satu sama lain kayak gitu. Kayak gitu aja sih menyemangati dirinya. Berarti kan mereka udah pinter-pinter ya udah gitu kan. Kalau sepi ya nggak, ya udah kita tetap terus aja mengupgrade diri. Nanti kan kalau udah ada yang baru juga mereka akan cari lagi gitu. Stres biasanya kalau yang paling stres banget gitu ya, kan kita ada annual event setahun sekali ya, itu kan 200 peserta dengan biasanya lebih dari 10 klien yang kita tangani, maksudnya yang harus kita servis ya itu di situ. Nah itu biasanya stresnya agak panjang, misalkan sekitar 3 bulan gitu ya. Nah di situ support system sih yang paling penting. Jadi aku punya beberapa teman baker yang mensupport, ya kita saling menguatkan. Jadi dari teman-teman sih biasanya yang saling mensupport. Jadi kayak ya bisa, insya Allah bisa gitu, dari member-member juga kayak gitu. Itu sih yang suka stres tuh kalau bikin anniversary Shabby Mami, karena kan member kita bukan cuma Jabodetabek, ada dari Sukabumi gitu, kayaknya kayak dari Jampang sehari sebelumnya udah nginep, terus tiba-tiba acaranya mengecewakan gitu, kayak nggak mau banget aku kayak gitu. Jadi bener-bener setiap detail tuh aku pikirin banget kalau untuk acara anniversary, dan semua kebutuhan sponsor sebisa mungkin harus selalu dipenuhin gitu kan. Jadi apa nih benefit dan kewajiban dari setiap sponsor, kalau bisa jangan ada yang kelewat. Jadi di situ kadang tingkat stresnya tinggi kayak gitu. Pencapaian ya, oh iya ya, aku pengen ini sih, kayak kemarin sempat bergabung dengan dinas UMKM. Aku pengen Shabby Mami itu bisa berkolaborasi dengan dinas UMKM untuk memfasilitasi teman-teman aku, karena sejak COVID ini alhamdulillah member itu banyak yang berkembang menjadi UMKM. Karena sebenarnya kan Shabby Mami ini awalnya baking hobi ya. Jadi ibu-ibu yang senang masak buat anaknya, ibu-ibu yang senang bikin-bikin buat anak-anaknya. Tapi sejak COVID mereka tuh membuka usaha, akhirnya menjadi UMKM gitu ya. Nah, UMKM ini kan sekarang sedang marak. Aku pengen bekerja sama dengan dinas UMKM untuk bisa memfasilitasi mereka dalam hal legal kayak gitu sih. Itu sih yang pengen kedepannya, yang pengen aku jajaki kayak gitu. Jadi member Shabby Mami itu bisa memiliki legal usaha yang jelas. Jadi kedepannya tuh lebih enak usahanya gitu. Lebih ke sana. Ya semoga semua bisa berjalan dengan harmonis aja sih di antara Shabby Mami, keluarga aku, suami karirnya juga semakin bagus, anak-anak semakin besar, semakin mandiri, semakin bisa berkembang. Ya sebagai perempuan kan kita sebagai tiangnya ya, sebagai jantung keluarga gitu. Dimana saya juga punya anak-anak di komunitas ya kan, ya 400 orang gitu.
anak-anak saya juga, di rumah juga saya punya anak-anak yang harus saya urus secara biologis, anak-anak saya gitu kan, dan suami. Nah, saya pengen itu balance, bisa maju bareng-bareng, bisa terus berkembang. Usaha Fani mengembangkan Shabby Mami tidak lepas juga dari dukungan rekan-rekan sejawat yang selalu mendukungnya. Nama saya Dora, saya asalnya dari Bekasi, Jati Asih tepatnya. Saat ini kebetulan usaha saya jual aneka masakan Palembang, dan juga saya ngajar juga ya, baik secara online maupun privat. Tapi saya hari ini ke Shabby Mami yang letaknya di Bogor untuk belajar bikin aneka pastry, terutama kromboloni yang sedang viral itu. Saya dikenalkan ke Shabby Mami oleh teman saya. Dia bilang bahwa ada tuh di Bogor komunitas momspreneur yang bagus loh, banyak melahirkan entrepreneur, terutama ibu-ibu, tapi ada juga sih bapak-bapaknya. Akhirnya saya kesini dan saya benar dapat apa yang seperti yang saya bayangkan. Di Shabby Mami ini banyak diberikan pelatihan ya, terutama perbakingan, tapi juga mereka kadang memberikan pelatihan fotografer, kemudian juga gimana caranya buat konten sampai seperti itu. Ada juga mereka kadang bikin kelas khusus untuk demo, dari mendatangkan produsen-produsen besar ya, yang terutama kadang juga mereka mensponsori acara-acara Shabby Mami. Banyak banget pokoknya. Jadi apa ya, kita nih sebagai perempuan bisa berdaya guna. Di Shabby Mami ini banyak ibu-ibu yang kemudian sukses dan terkenal menjadi pengusaha-pengusaha, terutama perbakingan ya, kayak semacam punya usaha bikin kue ulang tahun yang bagus-bagus seperti itu, dan suaminya sedang bekerja gitu, tiba-tiba suaminya memutuskan untuk resign, berhenti untuk bantuin istrinya karena udah ordernya kebanyakan gitu. Jadi benar-benar full time diurusin usahanya itu. Itu berasal dari pelatihan yang diberikan oleh Shabby Mami loh. Harapan saya ke depan Shabby Mami akan lebih banyak melahirkan moms ataupun dadspreneur ke depannya itu. Terus tempat pelatihannya ini bisa lagi lebih besar, lebih. Ini aja membernya udah 400-an orang loh. Dan banyak juga yang datang dari luar Bogor, kayak saya ini dari Bekasi. Itu banyak gitu. Fani Eka Prasetya, istri dan ibu 3 orang putra, memang pantas kita juluki sebagai supermom. Kegigihannya dalam mengembangkan usaha tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu layak dijadikan panutan bagi wanita lain.